Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran matematika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai lingkaran. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, pada pertemuan kali ini akan ada 6 subbab atau 6 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini seputar lingkaran. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur. Yang kedua, keliling lingkaran. Yang ketiga, luas lingkaran. Lalu yang keempat, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan lingkaran. Lalu yang kelima, mengenai sudut pusat dan sudut keliling pada suatu lingkaran. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai garis singgung dua buah lingkaran, garis singgung luar dan juga garis singgung dalam. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja pada poin pertama, yaitu pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Nah, apa sih itu lingkaran? Nah, kalau misalkan kalian gak tahu, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah, titik-titik tertentu ini disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung tanpa ada ujung. Nah, di sini kita lihat. Nah, ada kumpulan titik-titik yang membentuk suatu garis lengkung seperti ini, nggak ada ujungnya ya. Dan titik-titik yang berjarak sama pada titik yang tengah ini, nih, ada titik tengah ini, dan titik tengahnya ini disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, lalu pada lingkaran ini ada unsur-unsurnya. Nah, kita lihat gambarnya. Kalau titik-titiknya disatukan ya dengan suatu garis akan membentuk seperti ini, bulat-bulat ini ya. Ini disebut dengan lingkaran. Dan unsur-unsur lingkarannya dalam gambar ini sudah ada. Nah, tapi kita lihat nih. Yang pertama, lingkaran ini memiliki suatu diameter. Nah, diameternya yang mana? Yaitu yang membelah lingkaran menjadi dua buah bagian yang sama besar. Gitu. Nah, yang mana nih? Berarti yang dari titik A, nih, dari titik A ke titik B ditarik suatu garis dan garis ini adalah diameter. Oke, paham ya? Nah, lalu selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada garis A ke O. Nah, kita lihat dari A ke O ini setengah dari A ke B. Namanya itu adalah jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Lalu yang selanjutnya, pada suatu lingkaran terdapat titik pusat. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau titik pusat itu yang ada di tengah-tengah ya. Yang ada di tengah-tengah lingkaran itu adalah titik pusat. Di sini adalah titik O. Oke. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan sebagai tali busur. Nah, tali busur itu yang mana? Nih, tali yang membentang di sini dari A ke C itu adalah tali busur. Nah, selanjutnya setelah tali busur ada apa lagi? Ada yang namanya apotema. Apotema dari mana nih? Dari titik O ke titik E ini. Nah, jadi yang membelah dua suatu daerah ODB ya. Nah, itu adalah apotema. Selanjutnya ada yang namanya busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini dari titik satu ke titik lainnya yang membentuk lingkaran tersebut. Di sini AC, nah, lalu CB, lalu BD dan juga DA. Ini adalah busur lingkaran. Nah, setelah itu ada lagi yang dinamakan sebagai juring. Yang mana juring? Juring itu adalah suatu daerah. Nih, yang diarsir ini ya.
BOC ini adalah juring. Selanjutnya ada yang namanya Tembereng. Nah, Tembereng ini satu daerah yang dihasilkan dari perpotongan tali busur AC dan busur lingkaran AC. Nah, ini dia yang diarsir ini namanya tembereng. Seperti itu. Dan itu untuk unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita masuk ke materi keliling lingkaran. Pada keliling lingkaran di sini kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut ya. Keliling lingkaran itu bisa kita cari dengan pi dikali d atau diameter ya, atau bisa juga kita menggunakan rumus 2 dikali pi dikali r. Nah, yang dimana r ini adalah jari-jari. Nah, sedangkan ini itu dibacanya pi. Ditulisnya itu P H I. Nah, dibacanya I. Nah, di sini K itu adalah keliling ya. Pi di sini bernilai 3,14 atau 22/7. Ini tidak akan berubah nilainya. Nah, untuk penggunaannya itu tergantung nanti dari soalnya. Angkanya kalau misalkan kelipatan 7, kalian pakai 22/7. Kalau misalkan tidak kelipatan 7, pakai yang 3,14. Nah, lalu untuk R ini adalah jari-jari dan D di sini adalah diameter. Oke, selanjutnya kita ke contoh soalnya saja. Nah, hitunglah keliling lingkaran yang mempunyai panjang jari-jari 20 cm. Nah, di sini kalian tulis dulu diketahui, ditanya gitu ya supaya jelas. Nah, diketahui di sini jari-jari 20 cm. Oh, berarti R-nya nih 20 cm. Lalu yang ditanyanya apa? Keliling. Oke, berarti ditanyakan keliling lingkaran. Penyelesaiannya karena di sini lebih mudah untuk menghitung dengan menggunakan jari-jari ya, karena di sini juga yang diketahuinya adalah jari-jari. Kita langsung aja masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu adalah K sama dengan 2 pi dikali R. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya ya. 2 pi nya adalah 3,14. Kenapa menggunakan 3,14? Karena kita lihat angka jari-jari. Jari-jarinya kan 20. Berarti bukan kelipatan 7. Nah, berarti tidak memakai yang 22/7, melainkan menggunakan yang 3,14. Oke, setelah ini tinggal kamu kalikan aja. Ya, 2 dikali 3,14 dikali 20 hasilnya adalah 125,6. Nah, maka dari itu diketahui bahwa keliling lingkaran tersebut adalah 125,6 cm. Jangan lupa kalau misalkan keliling itu satuannya tidak memakai pangkat apapun, dan kalau misalkan satuannya itu kalian harus melihat dari soalnya. Di soalnya cm atau meter atau yang lainnya. Kalau di soalnya ini adalah cm, maka hasil akhirnya juga satuannya adalah cm. Lalu kita lihat ke contoh yang nomor 2. Diketahui sebuah lingkaran yang memiliki diameter 28 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, di sini yang diketahuinya adalah diameter. Seperti biasa kita tulis diketahui diameter sama dengan 28. Nah, karena di sini yang diketahui diameter, kita cari jari-jarinya. Kalau misalkan jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Nah, maka di sini 28 dibagi 2 adalah 14. Maka jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, karena di sini ada rumus keliling sama dengan pi dikali d, tinggal kamu masukkan aja langsung ke dalam rumusnya. Ya. Karena diameternya 28 dan 28 itu adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya yang 22/7. Langsung kita masukkan
Berarti pi-nya 22/7 dikali dengan 28. Nah, cara menghitungnya, kamu bagikan dulu 28 dibagi dengan 7, yaitu 4. Tinggal kamu kalikan dengan 22. Oke, berarti 22 kali 4 ada 88. Maka bisa disimpulkan bahwa keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Pokoknya jangan lupa untuk selalu menuliskan satuannya. Oke, mudah kan untuk keliling lingkaran? Untuk selanjutnya kita masuk ke materi luas lingkaran. Tadi setelah keliling lingkaran, di sini ada luas lingkaran dengan rumus seperti ini. Ya. Untuk mencari luas lingkaran, kita gunakan rumus pi dikali r kuadrat atau pi dikali dengan jari-jari dikuadratkan. Atau bisa juga menggunakan 1/4 pi d kuadrat, dimana untuk L ini adalah luas lingkaran, untuk pi-nya itu 3,14 atau 22/7, dan R di sini adalah jari-jari, lalu D di sini adalah diameter. Nah, tapi di sini disarankan untuk selalu menggunakan rumus yang pi r kuadrat karena ini yang lebih mudah. Jadi kalau misalkan ada soal yang diketahui diameternya, mending kalian mencari dulu jari-jarinya, karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini hitunglah luas lingkaran yang mempunyai panjang jari-jari 20 cm. Nah, di sini seperti biasa kalian tulis dulu, diketahui, ditanyakan gitu ya. Di sini diketahui jari-jarinya 20 cm dan yang ditanyakan adalah luas lingkaran. Nah, cara menyelesaikannya tinggal kamu masukkan ke dalam rumus luas lingkarannya, yaitu pi r kuadrat. Nah, di sini pi-nya kita menggunakan yang 3,14 karena angka 20 ini bukan kelipatan 7. Ya. Oke, berarti 3,14 dikalikan dengan 20 dikuadratkan. 20 dikuadratkan itu adalah 400, berarti 3,14 dikali 400 adalah 1250. Nah, maka bisa disimpulkan luas lingkaran tersebut adalah 1256 cm persegi. Ya, atau pangkat 2. Nah, bedanya dengan keliling tadi, kalau luas di sini menggunakan pangkat 2 nih satuannya. Ya, pokoknya jangan ketinggalan. Kalau keliling mah tidak usah memakai pangkat, kalau luas mah harus memakai pangkat 2. Dan satuannya juga lagi-lagi harus melihat dari soalnya. Kalau di soalnya cm berarti satuannya juga cm. Kalau di soalnya meter berarti satuannya juga meter gitu ya. Dan ingat pokoknya pangkat 2. Nah, lalu contoh soal yang kedua, di sini diketahui sebuah lingkaran yang memiliki diameter 28 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, seperti yang udah Ibu bilang tadi, kalau di soal diketahui diameternya, mending kalian mencari jari-jarinya karena lebih mudah ya. Tinggal kamu bagi 2 saja dari diameternya. Maka jari-jarinya itu adalah 28 dibagi 2, 14 cm. Tinggal kamu masukkan ke dalam rumusnya. Pi r kuadrat. Nah, di sini kalian lihat jari-jarinya adalah 14 dan 14 itu adalah kelipatan 7. Maka tinggal kamu menggunakan pi yang 22/7. Oke, berarti 22/7 dikali 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 adalah 196. 196 dibagi 7 adalah 28 dikalikan dengan 22. Berarti 616. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa luas lingkaran tersebut adalah 616 cm persegi. Jangan lupa pokoknya pangkat 2-nya ya di satuannya. Seperti itu. Mudah kan untuk luas lingkaran?
Oke, kita ke slide berikutnya. Setelah keliling dan luas lingkaran, di sini kita akan membahas mengenai menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan lingkaran. Pada menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan lingkaran ini, kita lihat soalnya saja. Nah, di sini diketahui sebuah taman di tengah kota yang berbentuk lingkaran. Bayangin ya, ada suatu taman yang berbentuk lingkaran. Nah, setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput. Jika jari-jari taman tersebut adalah 28 meter, tentukan luas taman yang ditanami rumput. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita tuliskan dulu, diketahuinya adalah jari-jari, yaitu 28 meter. Maka di sini kalau diameternya itu tinggal kamu kalikan 2, ya. Berarti 28 kali 2 adalah 56 meter. Gitu. Nah, yang di sini lalu yang diketahuinya lagi, kalau misalkan setengah dari luas lingkaran tersebut akan ditanami rumput. Nah, setengah luas taman yang akan ditanami rumput ini berapa sih? Oke, berarti di sini luas taman yang akan ditanami rumput itu setengah dikalikan dengan luas taman. Luas taman yang berbentuk lingkaran tersebut. Jadi di sini kita tinggal hitung dulu luas taman yang berbentuk lingkaran tersebut, lalu tinggal kita dibagi dengan 2, ya. Atau di sini rumus akhirnya itu setengah dari pi dikali r kuadrat. Pokoknya kalau misalkan soal cerita itu intinya kita harus pandai-pandai membaca soal dan mengubahnya menjadi model matematika gitu ya. Nah, jadi rumusnya setengah dikali v dikali r kuadrat. Lalu tinggal kamu masukkan, karena R-nya adalah 28, jari-jarinya ada 28 yang itu adalah kelipatan 7. Berarti pakai pi yang 22 per 7. Tinggal kamu hitung ya. 28 pangkat 2 itu adalah 784. Oke, 784 dibagi 7 dikali dengan 22. Hasilnya adalah 2464. Tinggal kamu kalikan dengan setengah atau dibagi dengan 2. Maka 2464 dibagi 2 adalah 1232. Jadi bisa disimpulkan luas taman yang akan ditanami rumput adalah 1232 meter persegi. Karena di sini yang ditanyakannya luas, berarti satuannya adalah meter persegi. Seperti itu. Mudah kan? Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas suatu lingkaran, di sini kita masuk ke materi sudut pusat dan sudut keliling. Apa sih itu sudut pusat dan sudut keliling? Kalau sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya berupa titik pusat lingkaran. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu bilang, kalau titik pusat itu yang titiknya itu berada di tengah-tengah lingkaran. Ya, dan kaki-kakinya itu merupakan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kebayang nggak? Oke, nanti kita lihat gambarnya ya. Lalu ada juga sudut keliling. Nah, kalau sudut pusat titik sudutnya ada di titik pusat. Kalau sudut keliling, titik sudutnya itu berada pada keliling lingkaran atau garis yang membentuk lingkaran tersebut. Gitu. Nah, bagaimana? Kita lihat di sini. Oke, gambar yang pertama itu menunjukkan sudut pusat dan gambar yang kedua menunjukkan sudut keliling. Nah, kalau misalkan dilihat secara kasat mata, pada gambar yang pertama, gambar segitiganya itu enggak full ya, cuman sampai tengah-tengah aja. Nah, itu disebut sudut pusat. Kalau sudut keliling itu segitiganya itu sampai akhir. Ya, yaitu dari satu keliling dari satu titik yang ada di keliling lingkaran ke titik yang di keliling lingkaran lainnya, seperti ini.
ya. Jadi segitiganya itu full sampai akhir, nggak setengah-setengah. Nah itu adalah sudut keliling gitu ya. Nah kalau sudut keliling seperti ini, sudutnya itu ada di tengah-tengah. Nah berarti ada di pusat di titik pusat. Nah kalau misalkan sudut keliling mah sudutnya teh nempel ke lingkarannya seperti ini, bukan nempel ke titik sudutnya gitu. Paham ya? Nah di sini setelah kalian mengetahui sudut pusat dan sudut keliling, coba kalian lihat gambarnya. Di sini ada suatu gambar lingkaran dengan titik pusat O dan ada juga titik A, B, dan C. Lalu di sini kalian diminta untuk menunjukkan sudut pusatnya. Nah, berarti sudut pusatnya itu yang titik sudutnya berada di titik pusat. Berarti kan titik pusatnya O. Nih. O berarti dari BOA atau AOB. Ya. Pokoknya O-nya harus ada di tengah-tengah penyebutannya. Oke, berarti yang pertama di sini kita punya BOA atau AOB. AOB, lihat O-nya di tengah kan? Lalu BOA, O-nya juga di tengah. Nah, itu disebut sudut pusat. Pokoknya huruf yang ada di tengah-tengah itu adalah titik pusat gitu. Dan dilihat gambarnya, alurnya seperti apa ya. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk mencari sudut kelilingnya. Nah, kalau sudut keliling berarti selain dari sudut pusat yang tadi. Ya. Berarti kalau sudut keliling, sudutnya itu yang tidak menempel ke titik pusat. Berarti yang mana nih? Berarti BCA atau ACB ya sebaliknya, atau OAC atau juga OAB, OBC gitu. Ya, kita lihat coba di sini ada BOA, ada BCA atau ACB, atau juga ada OAC dan juga ada juga OBC. Nah, itu adalah sudut keliling. Ya, mudah kan untuk membedakan antara sudut pusat dan sudut keliling? Oke, selanjutnya kita ke materi garis singgung atau di poin terakhir pada pertemuan kali ini. Garis singgung persekutuan dua buah lingkaran di sini itu seperti apa? Nah, jadi ada dua jenis untuk garis singgung persekutuan dua buah lingkaran. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran, dan yang kedua, garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Ada luar dan ada dalam. Nah, untuk persekutuan luar itu seperti apa? Nah, kalian lihat gambarnya seperti ini. Ya. Nah, yang disebut garis singgung persekutuan luarnya itu yang ini. Nah, bisa kalian lihat ya, ada tanda panahnya di situ. Jadi ada dua buah lingkaran, yang satu berukuran besar, yang satu berukuran kecil. Nah, berdekatan, yang akhirnya dapat ditarik garis miring dari satu lingkaran ke lingkaran yang lainnya, dan disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini ada rumus untuk mencari garis singgung persekutuan luarnya. Nah, rumusnya seperti ini. Garis singgung persekutuan luar itu adalah akar dari jarak antara kedua pusat lingkaran, yaitu yang ini nih, yang udah ada panahnya ini. Nah, dikuadratkan, dikurangi dengan jari-jari besar, itu yang ini nih. Jari-jari dari lingkaran yang besar dikurangi dengan jari-jari dari lingkaran yang kecil. Atau bisa kita tuliskan lebih mudahnya seperti ini. Garis singgung persekutuan luar sama dengan akar dari jarak antara kedua pusat lingkaran dikuadratkan, dikurangi jari-jari besar, dikurangi jari-jari kecil, dikuadratkan. Itu untuk garis singgung persekutuan luar.
Sekarang yang akan kita bahas adalah jenis yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Gambarnya seperti ini. Nah, tadi kan gambarnya kalau misalkan garis singgung persekutuan dalamnya itu yang atas, kalau ini yang bawah, dan tadi mah nempel ya, yang bawah mah nempelnya ke jari-jari, kalau yang atas nempelnya ke lingkaran. Nah, lalu untuk garis singgung persekutuan dalam di sini kita punya rumusnya. Sama sebetulnya, cuman bedanya kalau tadi jari-jari lingkaran besarnya dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Nah, kalau persekutuan dalam ditambah jari-jari lingkaran besarnya ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil. Ya, rumusnya menjadi seperti ini. Garis singgung persekutuan dalam itu adalah akar dari jarak antara kedua pusat lingkaran dikuadratkan, dikurangi jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dikuadratkan. Seperti itu saja. Nah, untuk lebih mudahnya, coba kalian lihat perbedaan dari kedua gambar ini dan kedua rumus ini. Nah, kalau misalkan persekutuan luar, kalian lihat gambarnya ini, dan persekutuan dalam gambarnya ini. Terlihat kan perbedaannya? Lalu dari rumusnya juga bisa kalian lihat nih perbedaannya. Kalau yang atas mah dikurangi, yang bawah mah ditambah jari-jarinya ya. Kalau dikurangi mah persekutuan luar, dan kalau misalkan ditambah itu adalah persekutuan dalam. Nah, mungkin untuk materi lingkaran seperti itu saja ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah ada di akhir pertemuan, dan jangan lupa rangkum materinya dan kerjakan tugasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.